Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, anak-anak, jangan lupa anak-anak harus selalu melaksanakan 3M. Karena sekarang kita masih di masa pandemi virus corona. Jadi anak-anak jangan lupa selalu melaksanakan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, anak-anak, sekarang kita masih belajar daring lagi, yaitu masih tema 7 tentang pekerjaan. Nah, sekarang kita akan belajar subtema 3, yaitu alat bekerja. Kemarin kita sudah belajar tentang jenis atau nama-nama pekerjaan dan tempat pekerjaan. Nah, misalkan nama pekerjaannya pedagang sayur. Dia bekerja di pasar. Nah, ada dokter bekerja di rumah sakit. Nah, sekarang setelah tadi tahu profesinya atau pekerjaannya, jenis pekerjaannya, dan tempat bekerjanya, sekarang kita akan belajar tentang alat apa yang dipakai pekerja tersebut. Nah, yuk kita pelajari. Nah, anak-anak, misalkan kita tahu seorang dokter. Nah, dokter itu biasanya alat-alat yang dipakai untuk bekerja yaitu misalkan pekerjaannya seorang dokter. Dokter itu biasa membawa menyuntik orang. Nah, alat untuk mendeteksi tensi atau denyut jantung biasanya. Nah, itu nama lainnya elektrokardiograf. Nah, itu ada dokter juga kadang kalau ada yang sakit ada yang disuntik, berarti dokter membawa jarum suntik. Nah, itu alat-alat bekerjanya. Nah, sekarang kita buka halaman 20. Menyortir alat bekerja. Nah, di sini ada beberapa profesi yang ada di sekitar kita dan alat-alat apa yang mereka gunakan. Nah, yang pertama ini ada tentara, ya. Nah, apa saja yang digunakan, yang tidak digunakan nanti diberi tanda silang. Lihat nih, tentara biasa menggunakan pistol, berarti ini benar. Ini granat ya, berarti ini benar. Ini tank, ya benar. Berarti yang tidak benar yang ini. Ini biasa dipakai oleh teknisi atau tukang memperbaiki kendaraan itu ya. Ini berarti ini disilang. Berarti tentara memakai ini dan ini. Sekarang guru. Alat-alat yang dipakai yang biasa ada di dalam kelas. Nah, yang ada di dalam kelas ada papan tulis, kapur, dan buku. Jadi ini yang dipakai guru. Sedangkan ini bukan. Ini biasa ada seperti alat untuk penerangan operasi ya. Ini bukan. Kemudian penjahit. Penjahit alat yang digunakan yaitu ada mesin jahit, gunting untuk memotong kain, dan ini meteran untuk mengukur baju atau
mengukur badan seseorang yang ingin dibuatkan baju. Berarti yang bukan ini biasa pisau dipakai oleh koki, jadi tidak ya, atau orang yang memasak. Nah sekarang koki biasanya memasak, kerjanya kan memasak. Jadi alat-alat yang dibutuhkan oven, mixer, dan timbangan. Berarti dia tidak pakai gergaji. Gergaji ini biasanya dipakai oleh tukang bangunan ya. Nah sekarang perawat. Perawat apa aja yang dipakai, yang digunakan? Ya jarum, suntik, ini tensimeter, dan ini termometer. Berarti palu ini tidak. Palu ini biasanya dipakai hakim untuk memutuskan sesuatu masalah. Nah, selanjutnya anak-anak mengerjakan halaman 21 membilang benda. Nah, ada berapa benda di sini? Nah, ini adalah obat-obat obat ya. Nah, yang ada di dalam kaleng. Coba kita hitung yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15. Nah, sekarang yang ini dan ini silahkan anak-anak dihitung ya. Selanjutnya, anak-anak kerjakan halaman 23, menyebutkan alat bekerja. Nah, ini profesinya adalah sebagai tukang kayu. Tukang kayu dia biasa bekerja memakai ini semua. Yuk kita beri nama apa semua ini ya. Nah, yang pertama ini namanya apa? Ini namanya ya palu. Palu. Ini ya palu. Berikutnya ini namanya apa? Kapak. Ya, kapak. Kapak ini ya. Berikutnya ini namanya apa? Paku. Ya, paku. Ini namanya apa yang terakhir? Gergaji. Ya, ini alat-alat yang dipakai tukang kayu. Tukang kayu itu nanti dia bisa membuat pintu, daun pintu, bisa membuat almari, atau membuat meja, dan lain-lainnya yang terbuat, pokoknya bahannya itu terbuat dari kayu. Itu namanya tukang kayu. Nah, selanjutnya silakan anak-anak membuka halaman 26. Halaman 26, anak-anak disuruh menggunting dan menempel. Nah, gambar yang digunting yaitu di halaman 29. Ya. Halaman 29 ini. Nah, ini nanti ditempel di ini alat-alat yang miliki perawat atau dokter. Nah, alat-alat ini nanti kalian diminta untuk memasukkan ke dalam tas ini ya. Nah, kemudian yang terakhir anak-anak disuruh menggambar ambulan. Nah, pertama kalian buat bentuk ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Nah, itu ya tugas hari ini anak-anak. Semoga anak-anak selalu semangat dalam belajar ya, meskipun sebagian belajar di rumah. Nah, kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.